Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Cahyaradisti dari kelas 11 Bisnis Retail 2, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip tanggung jawab perlindungan konsumen. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Selain asas yang terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen, terdapat beberapa prinsip perlindungan konsumen, antara lain: yang pertama, prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan. Yang kedua, prinsip tanggung jawab berdasarkan wan prestasi. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab mutlak. Prinsip perlindungan konsumen. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan. Merupakan prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif. Artinya, tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Berdasarkan prinsip ini, kelalaian produsen yang membawa akibat pada kerugian yang dirasakan konsumen adalah faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi pada konsumen. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan dibagi menjadi 4 bagian. A. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan dengan persyaratan hubungan kontrak, yaitu teori tanggung jawab yang paling merugikan konsumen. Gugatan konsumen hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi unsur kelalaian dan kesalahan dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen. B. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak. Dalam prinsip ini, terdapat 3 pengecualian terhadap hubungan kontrak. Pertama, pengecualian berdasarkan alasan karakter produk membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen. C. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan tanpa persyaratan hubungan kontrak. Prinsip ini memiliki filosofi di mana pelaku usaha yang menjual produk berbahaya bertanggung jawab bukan karena atau berdasarkan kontrak, melainkan karena ancaman yang dapat diperhitungkan jika tidak melakukan upaya untuk mencegah kerugian konsumen. D. Prinsip praduga lalai dan prinsip praduga bertanggung jawab dengan pembuktian terbalik. Prinsip ini mengandung arti bahwa dengan adanya beban pembuktian terbalik, kelalaian tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan doktrin ini, pembuktian dibebankan kepada pihak tergugat, apakah tergugat lalai atau tidak. Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat dibuktikan ia tidak bersalah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang prinsip tanggung jawab berdasarkan wan prestasi, yaitu gugatan berdasarkan break of warranty dapat diterima walaupun tidak ada hubungan kontrak. Namun, dengan pertimbangan bahwa dalam praktik bisnis modern, proses distribusi dan iklan langsung ditujukan kepada konsumen melalui media massa, maka tidak perlu ada hubungan kontrak yang mengikat antara produsen dan konsumen. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wan prestasi dibagi menjadi 2. A. Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis. Express warranty. Express warranty adalah jaminan dalam bentuk kata-kata atau tindakan penjual. Artinya, pernyataan yang dikemukakan produsen merupakan janji yang mengikat produsen untuk memenuhinya. B. Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tidak tertulis. Implied warranty. Artinya, tanggung jawab dibebankan kepada produsen dan produk yang didistribusikan kepada konsumen sudah memenuhi standar kelayakan. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab mutlak. Prinsip ini memiliki dasar bahwa konsumen tidak dapat berbuat banyak untuk memproteksi diri dari risiko kerugian yang disebabkan oleh produk cacat. Maka dari itu, penerapan prinsip ini terhadap produsen memberikan perlindungan bagi konsumen, karena tidak dibebani untuk membuktikan kesalahan produk akibat penggunaan suatu produk. Nah, itu
materi yang dapat saya jelaskan pada saat ini, saya dapat menyimpulkan bahwa Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen telah mengatur asas-asas hukum perlindungan konsumen yang terdiri dari asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Namun, selain asas yang dikenal dalam undang-undang, terdapat juga beberapa prinsip perlindungan konsumen, yakni prinsip non-claims, beef of warranty, dan strict product liability. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.